Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Kiswaya Putri dari Offering A21. Di sini saya akan menjelaskan tentang jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat. Yang pertama yaitu pengertian jihad. Jihad berasal dari kata jahadah yang artinya upaya sungguh-sungguh. Secara kontekstual, pengertian jihad adalah perjuangan yang dilakukan individu muslim atau kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan membela agama Islam. Selanjutnya yaitu landasan jihad, antara lain Al-Quran, hadis, dan ulama fikih. Dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut antara lain 1. Quran Surat Al-Ankabut ayat 6, 2. Quran Surat Al-Ankabut ayat 8, 3. Quran Surat Al-Hajj ayat 78, dan 4. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Dan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan menurut beberapa ulama fikih antara lain Imam Malik, Imam Zainuddin bin Abdul Aziz, Imam Nawawi, dan Imam Syafi'i, serta hukum jihad fardu kifayah dan fardu ain. Macam-macam jihad secara universal terdapat dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 110. Dan secara kontekstual ada 3 macam atau al-rahib, yaitu berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Sedangkan jihad kontekstual di era modern atau sabirin, yaitu jihad melawan musuh secara nyata, melawan setan, dan jihad mengendalikan diri sendiri. Selanjutnya adalah radikalisme umat beragama, yaitu paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim dan berbahaya. Faktor yang menyebabkan terjadinya radikalisme diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu bersifat umum dan khusus. Bersifat umum bahwa di setiap lingkungan umat beragama apapun jenisnya selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Sementara bersifat khusus seperti pemahaman dan pengertian agama yang tidak tepat, agama digunakan sebagai pembenar tanpa mengakui agama lain, terdapat penindasan atau ketidakadilan, adanya tekanan sosial, lingkungan masyarakat tidak kondusif, serta menolak modernitas. Bentuk-bentuk radikalisme antara lain aksi teror, pembunuhan, bom bunuh diri, intimidasi, kekerasan, genosida, dan lain-lain. Contoh radikalisme yang pernah terjadi yaitu 1. Pembunuhan umat Islam di Masjid Selandia Baru, 2. Pengeboman gereja 2018, 3. Krisis Rohingya, 4. Konflik Palestina dan Israel, 5. ISIS dan Al-Qaeda. Dampak dari radikalisme umat beragama yaitu menyebabkan teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik berkepanjangan. Banyak darah mengalir akibat radikalisme dan kerugian harta benda. Di samping itu, radikalisme melahirkan berbagai penderitaan. Tidak sedikit kasus kehilangan anaknya atau bahkan sebaliknya, kehilangan tempat tinggal, kehilangan suami atau istri mereka, dan lain sebagainya. Dan dalam kasus yang lebih tinggi, radikalisme dapat menyebabkan turunnya citra bangsa, negara, bahkan memperburuk agama yang dipeluk pelaku radikalisme tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi radikalisme umat beragama antara lain 1. Perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap Islam, 2.
mengurangi dan menghapus kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan. 3. Reorientasi pemahaman agama yang terlalu tekstual, rigid, dan sempit. 4. Melakukan modernisasi kehidupan secara selektif, menimbang sisi positif dan negatifnya. 5. Perlunya menyemaikan kesadaran umat beragama di era globalisasi untuk dapat hidup bersatu di tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Muslim moderat. Arti kata moderat itu sendiri adalah menghindari perilaku bersikap berlebih-lebihan atau ekstrim. Moderat juga merupakan pandangan atau sikap yang cenderung menggunakan jalan tengah. Dan kini sudah saatnya untuk umat Islam menumbuhkan karakter beragama yang moderat dan memahami dinamika kehidupan secara lebih terbuka dalam konteks pluralitas atau kemajemukan kehidupan dalam pihak lainnya. Serta keberagaman yang moderat akan lebih mengurangi polarisasi fundamentalisme dan sekulerisme dalam menyikapi modernitas dan perubahan. Islam hadir di muka bumi untuk memenuhi panggilan kasih sayang, keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.